Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Pada video hari ini saya akan membahas satu aplikasi yang secara promosinya bisa menghasilkan cuan katanya gitu. Ya, yang bernama NH Minds ya. Di websitenya ini nih, nhminds.com. Oke. Nah, perlu di disclaimer dulu untuk teman-teman yang baru datang. Channel saya itu sering membongkar investasi bodong, money game, Ponzi. Gitu ya. Semua tipu-tipu ya dalam bentuk aplikasi kebanyakan dibongkar di channel ini. Gitu. Nah, to the point aja ya. Dari awal, ini disclaimer juga ya. Dari awal saya katakan saya tidak merekomendasikan aplikasi ini. Udah jelas ini tidak aman kalau menurut saya. Kenapa seperti itu? Kalian harus simak. Gitu. Ya, harus simak penjelasan saya. Kalaupun memang ada perusahaan yang namanya NH Mines ataupun NH gitu, udah pasti dicatut. Karena ini investasi bodong, skema Ponzi. Salah satu ciri ya dari investasi bodong itu adalah mencatut perusahaan orang. Gitu ya, dulu juga ada tuh Enel, kekuatan hijau, mencatat green power, PP infrastruktur. Gitu. Jadi udah sekian banyak itu. Ya, kalaupun memang ada ya NH atau apapun itu perusahaannya, saya pastikan itu dicatut. Oke, kalau teman-teman tahu perusahaan NH atau apalah gitu ya, yang perusahaan NH yang gini logonya, tanyakan aja ke kantor perusahaannya, apakah ada membuat investasi yang seperti aplikasi ini. Itu udah pasti nggak ada. Oke, ini aplikasi direkomendasikan oleh seorang YouTuber ya yang mau menjerumuskan view-nya gitu ya, dia mau dapat untung gitu. Jadi saran saya ya hati-hatilah gitu ya. Ini ya teman-teman, ini pakai nomor asal-asalan bisa masuk. Oke. Nah, logikanya gini aja, ini kan pakai nomor HP, kode OTP-nya di mana gitu, nggak ada kan, kode OTP-nya nggak ada, jadi ini nomor asal-asalan bisa masuk gitu. Ini bahaya gitu ya, bahaya sebuah investasi ya kan, menampung uang masyarakat pakai nomor asal-asalan bisa gabung gitu. Logikanya kalau kalian lupa kata sandi, ya biasanya kan kalau akun-akun gitu ya kan, lupa kata sandi itu pasti memerlukan kode OTP untuk mengubah ya kata sandi gitu ya. Ada OTP-nya gitu ya, paham lah gitu ya, kayak misalnya kalian lupa password Instagram gitu ya kan, ataupun Facebook gitu ya, ada nomor yang ditautkan gitu, keamanannya gitu ya, jadi kalian bisa ambil alih gitu lagi akunnya. Kalau ini nggak ada OTP-nya gitu ya. Nah, terus ini jelas Ponzi karena kode undangan diwajibkan ya. Jadi ini dari sini udah jelas. Dari pendaftaran ini udah bisa saya simpulkan lah. Ini cuman akal-akalan komplotan tipu-tipu gitu ya. Oke, jadi ini adalah isi dalam dari aplikasinya ya. Jadi sebenarnya ya kalau lihat dari templatenya saya udah nggak asing lagi teman-teman. Ya, ini tampilan yang kayak gini ini udah sering dipakai ya di ponzi-ponzi yang udah scam sebelumnya lah gitu. Jadi perkiraan saya ini kemungkinan besar ya, ini satu komplotan gitu ya dengan yang udah scam sebelum-sebelumnya. Tujuan dibuat lagi ya mau maling uang orang lagi gitu secara online gitu dengan aplikasi yang baru gitu. Intinya apa? Skema Ponzi juga gitu. Template yang seperti ini ya, ini udah sering digunakan di beberapa modus. Ya, yang sering yang kayak gini nih penyewaan powerbank, terus pembangkit listrik, mining. Nah, ini mining ya, mesin mining.
Dari namanya udah Mainz, Mainz gitu ya. Nah, yang paling murah harganya 50.000 ya, mending beli makanan gitu ya, ketimbang dijerumuskan ke sini loh. Gitu. Ini nggak ada main gratisan gitu ya. Biasanya sih ada kayak bonus pendaftaran ya. Coba kita lihat dulu. Biasanya ada gitu, walaupun nggak bisa ditarik, kayak nggak ada ya. Walaupun ada, kebanyakan itu cuman penggiur sajalah gitu ya. Oke, yang paling murah 50.000 dengan keuntungan adalah 52.500 selama 7 hari. Setiap hari adalah 7.000 ya. Jadi 7.500 kali 7 hari ya segini dapatnya. Gitu. Oke. Kalau dipikir-pikir secara logika memang masuk di akal gitu ya. Hasilnya sedikit. Cuman ya balik lagi mana ada investasi yang menjanjikan gitu. Ya ini masih logika profitnya. Coba kita lihat untuk yang paling besar, yaitu di harga 15 juta. Kalian disuruh untuk ataupun ditawarkan lah gitu ya, eh mengirim uang ataupun investasi ya, mesin mining 15 juta gitu. Di sini ada menyarankan, kok yang lain nggak ada ya, cuman ini aja yang ada menyarankan ya. Ini secara tidak langsung ini ya pasti paksaan lah untuk kalian eh depo 15 juta. Dua orang aja ya yang udah deposit 15 juta di VIP yang ini, di mesin yang ini, komplotan itu udah untung 30 juta gitu, karena 15 juta dikali dua orang gitu 30 juta gitu. 6 orang berapa? 90 gitu ya. Jadi menyarankan ini tergiur kalian gitu. Kenapa tergiur? Kita lihat untuk keuntungannya. Oke, ini keuntungannya 21 juta selama 7 hari. Ini ya, kalau kalian masih berpikir secara logika, itu gimana caranya gitu. 7 hari dapat 21 juta. Kalikan aja sebulan 4 minggu. Artinya ini dikali 4 sekitar berapa tuh? 84 juta sebulan. Logika nggak? Sebuah aplikasi yang nggak jelas ya, yang nggak ada legalitasnya, ya mesin mining lagi, menghasilkan 84 juta. Kalau saya salah hitung ya, tolong komen. Tapi ya segini nggak akan logika. Ya, gini ya, saya kasih pemahaman ya, bukannya sok pintar atau apa. Ini memang udah hukum alam investasi. Ya memang udah aturan investasi lah. Investasi itu teman-teman, itu sistemnya fluktuatif. Ada naik dan turun, tidak menjanjikan keuntungan. Gitu. Sedangkan investasi bodong, ya, grafiknya seperti ini, ke atas terus. Gitu. Ya. Yang jadi pembicaraan sebenarnya bukan ini. Gitu, ya. Yang jadi pembicaraan atau permasalahan ketika kalian transfer uang 15 juta. Oke. Jangankan mengharapkan keuntungan 21 juta. Uang kalian yang 15 juta ini antara balik atau enggak, kebanyakan ya enggak ditipu. Kalaupun kalian dibalikin, itu tujuan dari komplotan supaya kalian itu flexing ke tetangga, teman atau siapapun gitu. Jadi nanti pas kalian udah flexing, orang tergiur ya kan, ya kayak Indra Kens lah gitu. Ya kan? Udah flexing bisa beli ini itu dari aplikasi ini gitu. Ya, kalian mempromosikan, mereka ketipu. Kalian bisa jadi tersangka karena ada hukumnya ya. Polri ya itu udah ngomong gitu ya, di CNN ya, di media terpercaya gitu, kalau siapapun yang ngajak orang ke investasi bodong itu bisa dikatakan tersangka ataupun leader lah tersangka gitu. Gitu teman-teman ya. Perharinya 300.000, wah mana ada gitu ya. Cuman rebahan gitu ya kan. Kalau mau uang ya 300.000 per hari ya kerja gitu. Oke gini ini nggak logis. Nah ini ada menu tugas. Biasanya sih disuruh undang teman gitu. Nah kan betul, saya udah hafal teman-teman.
Kalau kayak template kayak gini nih udah nggak asing lagi lah, udah sering berulang kali ya. Di sini disuruh untuk undang 10 orang gitu ya, 10 teman, dapat 5.000 ya. Uangnya nggak seberapa bos, tapi ketika orang 10 orang ini kalian undang, mereka ketipu, kalian yang mengundang tersangka gitu loh. Undang 20 orang 10.000, uangnya nggak seberapa gitu. 5.000, 10.000 hasil bonus undang teman ini belum tentu bisa kalian cairkan ya, belum tentu kalian bisa cairkan. Tapi teman kalian 10 orang dan 20 orang ini itu udah pasti kena tipu, bonus kalian belum tentu balik gitu. Oke, ini Ponzi jelas ya. Nah ini wah berapa level nih, sampai level 6 ya, 6 rabat gacor. Ini kan udah jelas skema Ponzi ya. Apa itu skema Ponzi bang gitu ya, mungkin kalian nggak tahu gitu. Nah di sini saya jelaskan. Oke, ntar di sinilah ya. Oke, ini skema Ponzi itu gini. Ini ada orang yang buat aplikasi ataupun komplotan gitu. Ya jelas lah yang buat aplikasi ini ya, NH dompet ini ya, NH ini itu jelas orang gitu. Karena nggak mungkin nggak orang gitu. Nah orang itu bisa dikatakan komplotan gitu. Mungkin dia buatnya berdua ataupun sendiri gitu. Ya pelaku lah gitu. Dia mengundang orang teman dia. Nah, mengundang orang. Terus orang ini ngundang orang lagi. Gitu. Undang terus, bercabang terus. Nah, cabang terus. Cabang terus ya. Ini saya jelaskan singkat saja ya, bagannya. Pokoknya cabang terus sampai bawah. Anggap posisi kalian itu yang diundang adalah di bagian paling bawah. Oke. Ketika kalian deposit, ya anggaplah kalian deposit 15 juta gitu ya kan, yang tadi itu yang paling disarankan gitu. Uang kalian itu masuknya ke sini nih teman-teman, ke rekening orang yang ini, yang paling atas. Terus orang paling atas pasti membagikan rabat ke atas kalian gitu. Yang ini dapat, yang ini dapat. Sampai 6 tingkat tadi ya, 6 rabat gacor. Gitu. Ya, jadi uang kalian itu terbagi-bagi. 6 tingkat di atas kalian sama komplotan juga. Kebanyakan yang banyak itu ya komplotan atau ya bandar lah gitu. Cuman ya investasinya fiktif gitu. Nggak bisa juga sih dibilang bandar gitu. Ya penipu lah gitu. Nah, terus bisa saja uang orang udah ditransfer semua ke sini. Itu bukan cuman uang kalian. Banyak uang orang-orang yang lain juga banyak. Gitu, bukan cuman uang kalian. Ini bisa kabur orang paling atas bawa uang kalian semua. Itu yang diuntungkan siapa? Jelas yang paling atas. Oke, yang tingkat kedua biasanya diuntungkan, bukan biasa sih, memang udah pasti diuntungkan karena dia penggerak gitu di bawah orang paling atas komplotan. Biasanya ini adalah posisinya adalah youtuber aplikasi penghasil uang yang menyarankan aplikasi tipu-tipu. Itu kalian bisa share lagi, searching gitu, sorry, kalian bisa searching ataupun cari gitu ya di YouTube. Itu banyak youtuber yang mendukung skema Ponzi gitu, jangan bagi dana kaget ya kan, biar rame gitu. Biar rame juga yang download aplikasinya itu banyak gitu. Nah biasanya youtuber. Nah di tingkat yang ini, yang ketiga ini biasanya dibayar, ada yang dibayar ada yang enggak gitu. Ada yang dibayar, ada penarikannya di permacet, jadi sebagian. Nah yang jadi korban yang apes ini kebanyakan yang orang paling bawah, nggak bisa narik, macet. Kebanyakan alibinya maintenance gitu ya, ada kebakaran lah di kantor NH gitu ya kan, namanya NH. Terus mungkin ada lagi alibinya yang lain, maintenance kata Pak Chandra gitu ya, sampai berbulan gitu. Itu nggak ada, itu udah kabur gitu.
Uangnya nggak bisa ditarik. Penarikan macet, ditambah akses aplikasinya mati. Itu endingnya itu aja. Gitu. Intinya ya nggak jauh beda ya dengan aplikasi yang udah sering saya bongkar dan juga yang udah terbongkar gitu ya. Yang udah scam gitu, yang udah berkasus gitu. Dan juga dari segi pendaftaran pun dari awal udah kita bisa simpulkan gitu ya, apalagi yang sering nonton video saya gitu, itu tipu-tipu aja gitu. Oke, baik, itu ya video kali ini, sekian, terima kasih. Silahkan hindari aplikasi ini teman-teman. Kalau kalian mau main silahkan, itu bukan urusan saya lagi gitu ya, penting saya udah nyampaikan yang kebenaran gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.